Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifatul Hasanah dari program studi S1 Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya. Nah teman-teman, di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sanggul ukel teku yang baik dan benar. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sanggul ukel teku. Jadi, yuk pastikan kalian semua menyimak dengan baik ya. Sanggul ukel teku adalah salah satu jenis sanggul tradisional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Sanggul ini biasanya digunakan oleh masyarakat di lingkungan Keraton Ngayogjatiningrat, dimulai dari permaisuri, selir, putri-putri raja, dan para inang pengasuh. Saat ini, sanggul ukel teku biasa digunakan dalam acara adat, pertunjukan seni, hingga pernikahan. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan untuk membuat sanggul ukel teku. Sisir sasak, sisir penghalus, karet gelang, jepit bebek, harnal besar, jepit lidi, harnet, lungsen, hairspray, dan cemara. Langkah pertama yaitu menyisir rambut untuk merapikan dan memudahkan proses pembagian rambut. Setelah itu, bagi rambut menjadi 3 bagian. Bagian tengah untuk sunggar, bagian depan untuk lungsen, dan bagian belakang untuk sanggul. Pembagian yang tidak simetris akan membuat bentuk sanggul menjadi miring atau tidak proporsional. Ikat rambut bagian belakang dengan jarak sekitar 5 jari dari tengkuk. Gunakan karet gelang yang sudah dimasukkan ke dalam jepit lidi. Putar-putar karet hingga dirasa sudah kuat, kemudian satukan kembali dengan jepit lidi dan tancapkan ke rambut. Pastikan ikatan kuat karena hal ini sangat mempengaruhi kekokohan sanggul. Beri hairspray pada bagian bawah rambut, kemudian rapikan menggunakan sisir mengikuti arah serat rambut. Sasak rambut bagian depan secara merata. Ambil bagian rambut yang akan disasak lapis demi lapis, lalu angkat ke atas. Pegang dengan satu tangan, kemudian dengan sisir sasak mulai menyisir rambut dari atas tengah ke arah akar dengan gerakan ke atas bawah. Teknik ini dinamakan teknik menyasak propping, yaitu penyasakan yang terpusat padat pada pangkal rambut. Jika rambut model tipis, bisa menyemprotkan hairspray terlebih dahulu ke seluruh rambut yang akan disasak. Hal ini akan membantu memberikan tekstur tambahan sehingga sasakan menjadi lebih padat dan tahan lama. Perhatikan cara menyasak yang baik. Gunakan sisir sasak yang bergigi rapat agar hasil lebih maksimal. Jangan menarik rambut terlalu keras agar tidak merusak helai rambut. Sasak rambut secara bertahap dan pastikan setiap lapisan memiliki volume yang cukup sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah semua rambut disasak, sisir rambut ke arah luar dan rapikan dengan lembut. Lalu beri hairspray untuk menjaga agar sasakan tetap terjaga dan tidak mudah lepas. Hal ini akan membantu mempertahankan volume rambut agar lebih tahan lama dan tampak lebih rapi saat dibentuk menjadi sunggar. Perhatikan bagian kanan dan kiri. Di bagian ini sangat membutuhkan bantuan hairspray agar lebih mudah dalam membentuk sunggar nantinya. Setelah hairspray dirasa sudah kering, tarik arah serat ke arah belakang menuju ikatan rambut. Kemudian rapikan menggunakan sisir penghalus mengikuti arah serat rambut. Pertama-tama, semprotkan hairspray pada bagian kiri dan mulai membentuk sunggar pada bagian kanan dan juga kiri. Untuk membentuk sunggar bagian kanan dan kiri bisa dibentuk dengan bantuan ekor sisir sasak, lalu dibantu dengan jepit bebek untuk menahan posisi sementara. Rapikan sunggar pada bagian kanan dan kiri. Bantu dengan hairspray agar lebih mudah dalam membentuknya. Selanjutnya, bentuk sunggar pada bagian atas dengan hati-hati. Pastikan semua serat rambut disisir dengan rapi. Dalam membentuk sunggar, pastikan untuk selalu dibantu dengan jepit bebek terlebih dahulu, karena hal ini memudahkan untuk menyesuaikan bentuk sunggar jika masih belum sempurna, tanpa merusak susunan rambut.
Jika dirasa sudah rapi, semprotkan hairspray untuk menjaga ketahanan dan bentuk dari sunggar. Setelah itu, kuatkan sunggar menggunakan jepit lidi dengan teknik jahit. Letakkan jepit lidi mengarah ke atas, kemudian rapatkan jepit tersebut hingga bertemu di tengah kepala. Teknik ini membantu memastikan sunggar tetap terjaga dengan sempurna sepanjang waktu. Buka jepit bebek satu persatu dengan hati-hati, pastikan tidak merusak bentuk sunggar yang telah dibuat. Sisa rambut yang telah diikat dibungkus dengan harnet. Kemudian rambut digulung secara hati-hati agar tersusun rapi dan mudah dalam membuat sanggul. Sematkan cemara pada rambut. Perhatikan cara penggunaan cemara. Disematkan menggunakan harnal besar. Rapikan cemara menggunakan sisir penghalus sebelum dipasang. Lalu satukan dengan rambut asli dan pastikan cemara terpasang dengan kuat dan kokoh. Pegang cemara rambut mengarah ke bawah. Arahkan rambut ke bagian atas membentuk setengah lingkaran menuju ikatan rambut. Kemudian teruskan dan arahkan rambut ke bagian bawah dan bentuk kembali setengah lingkaran seperti bentuk sebelumnya hingga ujung rambut tepat berada pada ikatan rambut. Sisa ujung cemara disembunyikan pada bagian dalam sanggul. Rapikan sanggul menggunakan tangan dan dibantu dengan sisir untuk menyesuaikan arah serat sanggul sehingga tampilan sanggul terlihat lebih rapi dan juga teratur. Bagian penting agar sanggul tidak mudah lepas adalah dengan menggunakan harnal besar. Sematkan harnal pada titik-titik utama, yaitu bagian atas, bawah, kanan, dan kiri sanggul. Setelah itu, perkuat lagi dengan jepit lidi agar sanggul semakin stabil. Jepit bagian kanan dan kiri sanggul ke bagian sunggar sehingga sanggul lebih kuat dan tidak mudah geser. Selanjutnya, semprotkan hairspray secara merata agar sanggul lebih tahan lama. Rapikan kembali sanggul menggunakan sisir agar tampilan akhir terlihat sempurna. Ambil rambut yang telah disisakan pada bagian poni depan, lalu satukan dengan rambut tambahan atau lungsen menggunakan jepit lidi yang dipasang secara menyilang agar lebih kuat. Sasak sedikit rambut asli untuk memberikan volume, kemudian semprotkan hairspray agar keduanya menyatu dengan baik. Selanjutnya, pasang lungsen dengan menariknya ke tengah sanggul dan pastikan posisinya rapi dan juga simetris. Sisa ujungnya dimasukkan ke dalam sanggul, lalu jepit dengan menggunakan jepit lidi agar terpasang dengan kokoh. Jika diperlukan, pasang harnet agar sanggul terlihat lebih rapi dan tertata dengan baik. Harnet juga membantu menjaga bentuk sanggul agar tetap kokoh serta menjaga rambut keluar dari tatanan. Sekarang kita telah selesai membuat sanggul ukel teku yang rapi dan kokoh. Untuk memastikan sanggul tetap bertahan, jangan lupa kuatkan di bagian jepit dan beri hairspray untuk menyempurnakan tampilan dan menjaga kestabilannya. Hasil sanggul ukel teku yang baik dan benar. Teknik ini bisa teman-teman pakai untuk membuat sanggul ukel teku sesuai dengan kebutuhan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, tunggu dulu, video masih berlanjut. Simak dengan baik ya. Pernahkah kalian mengalami kesulitan saat membuat sanggul ukel teku? Apa saja sih tantangan yang sering terjadi dalam membuat sanggul ukel teku? Mari kita lihat beberapa contoh masalah yang sering terjadi. Dalam praktiknya, ada banyak tantangan yang bisa terjadi saat membuat sanggul. Mari kita lihat beberapa contoh kasus yang saya ambil dari sosial media. Mau diapain nih rambutnya? Klien rambut pendek dan tipis request dibikin rambut. Kaget banget pas lihat rambutnya. Ini tuh pendek dan tipis, teksturnya tuh halus banget. Tapi Koko Sanggul ada ide nih. Sungguh mencintaimu, tapi jangan kau berpaling dariku, karena kamu bintang di hatiku, menerangi setiap malamku. Katanya yang di sana kurang
Sekarang saatnya kalian yang akan memecahkan semua masalah tersebut. Selamat mengerjakan.